sepanjang hidup. Nikmati hadiratmu,
Mari sama-sama kita katakan nyanyian. Yang baik malam hari ini Tuhan berikan buat kami kesempatan yang baik untuk kami bisa memuji menyembah Engkau. Hanya berkat Tuhan Yesus yang baik dalam kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah memuji menyembah Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita yaitu Saudari Priscilla. Kami persilakan. Shalom semuanya. Shalom Pak Gembala. Shalom Pak Binsar, Pak Yogi, Pak Didi, Pak Ali, Pak Jasmin, Shalom Priscilla. Bu Yeni, Bu Monik, salam semua. Baik, pada saat ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami satu keluarga. Walaupun di tengah duka yang saat ini kami alami, tapi kami yakin dan percaya bahwa setiap yang kami alami adalah yang terbaik dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kekuatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kami sekeluarga. Dalam menghadapi duka ini, kami merasakan banyak kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun kami sekeluarga telah ditinggalkan oleh ayah papa saya, papa saya meninggal waktu tanggal 19 September 2020 yang lalu. Tepatnya hari Sabtu 2 minggu yang lalu pukul 7 kurang 10 menit kurang 7 lah. Pada saat sebelum-sebelumnya dia itu menderita penyakit diabetes, darah tinggi, dan lambung. Dan karena dia mengkonsumsi banyak obat-obatan, jadi sudah kena di ginjalnya karena efek dari obat-obat tersebut. Ya, karena obat-obat yang dia konsumsi itu menyerang ginjal dari beliau. Setelah pada hari Sabtu tanggal 12, saya ditelepon dari kampung yang mengatakan dari Nias, supaya papa saya itu ingin saya pulang kampung buat merawat dia. Jadi pada hari Kamis tanggal 17, saya tepat tiba di Nias pada jam 8 pagi. Dan sebelum saya sampai di Nias itu, di rumah, papa saya itu di bandara selalu menelpon saya, dan dia selalu bertanya, di mana, udah di mana. Jadi dia itu seperti merindukan kedatangan saya ke kampung. Jadi setelah saya sampai di Nias, hal pertama yang papa saya katakan kepada saya yaitu,
buat berdoa untuk dia. Kemudian satu malam sampai hari Sabtu tepat dia meninggal, dia itu meminta buat memutar lagu-lagu rohani dari laptop saya. Jadi di malam hari Kamis itu papa saya itu bercerita dari awal dia itu kehidupannya dari mengenal Tuhan, kemudian dia menjadi Islam, kemudian dia lagi dipanggil Tuhan kembali. Dan pertobatan dari mama saya dia menceritakan. Dan di samping itu dia mengatakan kepada saya bahwa ada pesan-pesan yang disampaikannya kepada saya pada malam Kamis tersebut, yakni beliau berkata kepada saya itu bahwa dia itu bangga kepada kami anak-anaknya, bangga kepada saya karena papa saya kan di sini adalah juga gembala sidang dari Sinode GPA Gereja Pentakostalis Almasih. Jadi dia bersyukur karena ada yang akan di saat saya tamat nanti ada yang akan menggantikan dia. Dan kemudian dia juga bersyukur kepada kami anak-anaknya. Dia mengatakan bahwa dia bangga karena kami semua bisa melayani Tuhan, sudah diajar dari kecil melayani Tuhan, bermain musik. Kami 4 orang bersaudara sudah diajari dari kecil buat melayani Tuhan, buat bermain musik. Abang-abang saya juga sudah diajari. Dan di samping itu saat papa saya menceritakan, saya sedih dan saya juga bahagia karena dia mengatakan karena dia bangga kepada kami. Dan tepat hari Sabtu sore itu papa saya tidur, setelah mandi dia tidur, lalu tiba-tiba karena dia nggak bangun-bangun, jadi kami panggil keluarga ke rumah, kemudian kami bangunin, dia masih buka mata, pas saat itu dia menyuruh kami satu keluarga berdoa, kemudian saya bertanya kepada papa saya berkata, papa takut mati enggak? Jadi dia berkata kepada saya, tidak, dia tidak takut mati. Lalu dia menyuruh kami berdoa, dia bernyanyi pada saat itu, dia mengatakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Nah itu adalah nyanyian terakhir dari papa saya. Kemudian pada saat dia bernyanyi, dia berdoa, dia berkata dalam doanya begini, Tuhan Yesus, aku siap, jemput aku berserah. Kemudian dia berkata dalam detik-detik nafasnya berhenti, dia berkata begini, Tuhan Yesus ampuni aku, Tuhan Yesus tolong aku, begitu terus sampai dia meninggal. Dan pada saat itu ada pesan-pesan yang dia sampaikan kepada kami, kepada mama saya, kepada abang saya. Yang pertama yang disampaikannya kepada mama saya, yaitu dia berkata, jangan murtad. Mungkin papa saya khawatir karena mama saya dari Muslim. Dulunya mama saya Muslim, jadi dia khawatir jika dia pergi. Jadi siapa yang menguatkan mama saya di sini, menguatkan imannya. Kemudian dia berkata kepada abang-abang saya, karena abang saya yang pertama itu ada di Jakarta, di Jakarta ya. Dia bekerja dan kemudian abang saya yang kedua itu sedang berlayar di Belawan, mau menuju Singapura. Jadi dia berkata kepada abang-abang saya itu sabar. Dan yang ketiga kepada saya, dia menitip pesan kepada saya yaitu sungguh-sungguh. Dan setelah dia menyampaikan pesan, dia selalu berucap, Tuhan aku siap, Tuhan Yesus ampuni aku, Tuhan Yesus tolong aku. Begitu sampai dia mengembuskan nafas terakhir. Dan dalam kematian beliau tersebut, dia seperti tertidur, nafasnya perlahan-lahan, dan kemudian berhenti. Ya,
Setelah itu dia meninggal, dia meninggal. Dan hari Senin itu dikuburkan, disemayamkan di kampung kami di Nias Gunung Stoli Utara, di Gunung Stoli Kota. Gunung Stoli di Lelewua, nama kampung kami Lelewua. Dan pada saat dia dimakamkan itu, sebenarnya sedang turun-turun hujan. Tapi entah kenapa, mungkin karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dia tidak ingin sesi pemakaman dari hambanya itu terhambat. Tiba-tiba saja hujan itu berhenti. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena dalam keadaan duka masih saja Tuhan menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kami. Masih saja Tuhan menunjukkan bahwa Dia tak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur dalam kepergian Bapak kami, kepergian beliau, ada maksud Tuhan tertentu dalam kehidupan kami. Mungkin selama ini kami kurang dewasa dalam iman kami. Jadi Dia ingin mendewasakan kami. Apakah kami masih mengucap syukur bila ada keadaan duka dalam hidup kami. Dan pada saat ini saya mau menyatakan, walaupun duka cita yang kami alami, kami tetap bersyukur dan kami tetap mengatakan Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Demikian kesaksian saya, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah dengarkan kesaksian dari saudari kita Priscilla. Kita percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarganya. Dan saat ini kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya itu kita sama-sama mengangkat satu pujian yang akan persiapkan hatiku Tuhan.
Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada Bapak Yogi Dewanto. Kami persilakan. Shalom, puji Tuhan, terima kasih. Baik, kesaksian yang luar biasa dari Priscilla. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang Priscilla sudah di Jakarta ya, puji Tuhan. Oke, firman. Oh, masih di Nias. Baik, Tuhan berkati. Baik, firman Tuhan yang akan dibawakan pada saat ini sesuai dengan tema yang sudah diberikan, yaitu tentang transformasi keluarga. Keluarga berkemenangan yang memberi dampak, transformasi menjadi keluarga berkemenangan atas dosa, dunia, kedagingan, masalah, masa lalu, keluarga berkemenangan atas masalah dan menjadi teladan, pentingnya keluarga yang dipimpin Roh Allah. Ini adalah tema untuk minggu pertama yang diberikan oleh gereja, dan saya coba untuk membawakannya sesuai dengan tema ini. Jadi judul khotbah pada malam ini adalah keluarga yang mengalami transformasi. Sebelum saya masuk lebih dalam, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih berkat penyertaan-Mu. Firman-Mu itu kudus Tuhan, sehingga kami Tuhan mendekati lewat kami berdoa, kami minta izin Tuhan padamu, untuk Engkau izinkan kami membawakan kebenaran firman-Mu, Engkau memberikan hikmat makrifat Tuhan, sehingga apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang membukakan rahasia firman-Mu untuk kami semua, sehingga setiap pribadi kami diberkati menurut kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu di tempat ini tersedia Tuhan, kami tahu, kami sadar, kami hanyalah debu, kami hanyalah kain kotor di hadapan-Mu, tapi saat ini Engkau melayak kuduskan saya di hadapan-Mu, sehingga Engkau yang membuat kami Tuhan menjadi layak untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah jauhkan kami dari segala kesombongan ego pribadi ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan hanya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah keluarga yang mengalami transformasi. Nah, saya melihat asal transformasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan baik dalam rupa, bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya.
Yang kedua, kita berbicara mengenai keluarga yang ditransformasi. Keluarga adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai ibu, bapak, beserta anak-anaknya, seisi rumahnya, dan orang bahkan yang menjadi tanggungan di dalam isi rumah itu. Jadi keluarga kita adalah sebetulnya yang secara rutin mungkin tinggal bersama kita di dalam atap rumah kita, itulah keluarga. Jadi kalau secara keseluruhan, saya bisa mengartikan keluarga yang bertransformasi adalah keluarga yang berubah, makin serupa dengan Kristus, dan itu menyangkut ibu, bapak, sebagai keluarga inti, dan juga bahkan orang-orang yang terkoneksi dengan bapak, ibu, dan anak-anaknya. Firman Tuhan diambil di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pengikut Kristus, kita yang sudah ditetapkan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa perubahan adalah salah satu bagian dari hidup kita. Tidak memandang umur, tidak memandang status, tidak memandang gender. Semuanya berubah. Nah, berubahnya tentu bukan sekedar berubah. Karena kita adalah keluarga-keluarga yang sudah diselamatkan Kristus, tentunya kita berubah makin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, saya percaya perubahan itu adalah salah satu yang diminta oleh Tuhan lewat sekarang kuasa Roh Kudus yang Tuhan Yesus sudah katakan bahwa aku kembali ke surga meninggalkan penolong yang lain. Siapa penolong yang lain? Yaitu Roh Kudus. Tapi saya ingin ingatkan semua teman-teman sekalian bahwa perubahan yang terjadi dalam hidup kita tidak bisa hanya kita serahkan kepada karya Roh Kudus saja. Artinya kita diam-diam, kita sudah diselamatkan, kita berharap kita akan berubah dengan sendirinya. Tidak mungkin. Karena kita berubah, kita juga menjadi bagian perubahan itu. Tapi kalau kita sendiri yang ingin merubah diri kita, kita tidak akan mampu. Memang perubahan itu harus dari dalam, dari diri kita. Bahkan firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini hal yang tidak mudah, karena hawa nafsu, kedagingan di dunia ini, itu seringkali menjadi hal yang utama. Ya, kita punya kesenangan, kita punya hobi, kita bahkan ingin, ya bahkan kalau kita sudah punya kendaraan pun, kita ingin yang lebih nyaman, lebih baik, dan seterusnya. Itu peran daging kita. Jadi kalau itu harus dirubah, kalau tanpa penyertaan Roh Kudus, itu tidak mungkin. Tapi tanpa kita mau komitmen bahwa kita berubah, itu pun juga tidak mungkin. Tadi kesaksian dari saudara terkasih kita, ya Priscilla Siga, menyatakan bahkan papanya pernah ya beralih agama, ya beralih kepercayaan, dan saya percaya itu terjadi perubahan dalam hidupnya, kembali menjadi orang percaya itu bukan satu kebetulan. Bahkan di dalam perjalanan hidupnya, beliau menjadi gembala sidang. Ini satu transformasi yang luar biasa. Nah, pesan saya sehingga pertahankan transformasi yang baik ini, sehingga juga salah satu murid S1 di STTRM, ya, perlihatkan kepada papamu, ya, bahwa engkau memuliakan Tuhan, engkau membanggakan bukan hanya papamu, tapi juga Tuhan Yesus sendiri. Perubahan ada di setiap keluarga. Nah, perubahan yang seperti apa yang Tuhan mau? Yang pertama, di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang didengarnya huruf besar, berarti didengar oleh Tuhan Yesus, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus
adalah pemimpin, adalah pengarah kita kepada kebenaran, kebenaran yang datang tentunya dari Tuhan Yesus. Nah, keluarga yang bertransformasi tentu di dalam hidupnya akan ada perubahan terhadap kebenaran itu. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu sekalian ya, kebenaran ini seolah-olah adalah kebenaran yang tidak mudah dijalani, tapi harus engkau nyatakan dalam hidup rumah tanggamu. Ya, kalau kita terbiasa seumpama ya untuk memudahkan bahkan menyamankan kedagingan kita dengan kita mengatakan seringkali sebelum kita bertobat kita terbiasa mengatakan berbohong itu tidak apa-apa kok, berbohong yang untuk kebaikan itu boleh-boleh saja. Ternyata kebenaran adalah kebenaran, ya. Karena kebohongan yang untuk kebaikan pada akhirnya harus engkau tutup dan engkau tutup lagi, pada akhirnya menjadi dosa, ya. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa seumpama, ya, mengatakan hal yang tidak benar terhadap anak-anak supaya mereka tenang, supaya mereka menurut, ya. Seringkali kita mengambil jalan pintas, ya. Bahkan hal-hal yang dari kecil dilakukan, seumpama anak-anak rewel, mereka bilang, nanti polisi datang loh. Nah, itu coba nanti kita koreksi, ya. Jangan dengan demikian, mungkin kita ucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang memang itu datang dari Tuhan. Seringkali kita menggampangkan hal-hal tersebut. Atau kita dengan usaha untuk supaya anak-anak kita takut dan menurut pada kita berbohong. Ya, ada yang mengatakan bahwa enggak kok, saya pulang malam karena memang harus mampir di mana, di satu tempat, supaya kenapa? Supaya kita seolah-olah tidak ribut dengan pasangan atau dengan orang lain, atau tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain. Tapi percayalah, itu bukan kebenaran yang Tuhan mau. Kalau kita memang harus melakukan segala sesuatu yang memang pada saat itu kita merasa bahwa itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya katakan Roh Kudus yang memimpin, berdoalah, minta petunjuk Roh Kudus. Ya, hari-hari ini saya sedang mengikuti satu tender dan tidak mudah di dalam keadaan pandemi saat ini untuk bisnis bisa berjalan, sehingga bisnis yang ada diperebutkan oleh berbagai banyak pihak dan persaingan sekarang makin ketat, ya. Dan di situ seringkali kita juga terpancing ya untuk melakukan satu dan lain hal untuk supaya kita menang dulu deh dengan cara-cara apapun. Nah, saya ingin ingatkan, kita tidak bisa melakukan cara-cara itu pun dengan semua kebenaran yang kaku, seumpama kita tolak ini dan itu kalau kita belum siap. Cara yang terbaik adalah kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan harus memimpin kita, tapi kita juga harus bergerak. Ya, saya tetap berdoa dan saya meminta pihak-pihak di dalam saya ikut tender ini untuk bisa bertemu. Dan saya tetap berdoa tetap supaya Tuhan yang menuntun memimpinnya. Kita tetap bekerja untuk kebenaran itu. Kita tetap melakukannya, tapi Tuhan yang menyempurnakannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, keluarga yang transformasi, keluarga yang berubah menjadi serupa Kristus, harus ada kebenaran di dalam hidupnya. Dan percayalah, kalau orang tua memberikan kebenaran, anak-anaknya nanti pun pada saatnya akan juga tidak mudah berbohong. Ya, anak-anak itu kalau tidak diajar, sudah gampang aja mereka berbohong. Kenapa? Karena mereka bukan lahir dalam keadaan kertas putih yang tinggal ditulis, tidak. Karena mereka waktu lahir pun, mereka menangis, kenapa? Karena adanya dosa di dunia ini yang dia harus jalani. Ya, Bapak Ibu seringkali ada berbagai macam contoh, ya, cerita. Bagaimana semama anak-anak memecahkan piring, ya. Waktu kecil mungkin 5-6 tahun, waktu ditanya ibunya, kok piring pecah, yang mecahin si kucing, dia bilang.
Kucing nggak bisa ditanyain kan. Tapi susahnya begitu ada CCTV dikasih lihat, oh iya lupa. Nah, anak-anak pun seringkali melakukan itu dan itu akan makin parah kalau kita tidak punya mental bahwa kita akan mentransformasikan mereka menurut kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita percaya bahwa kalau kita berubah di dalam Kristus menjadi ciptaan baru, Yohanes 16 ayat 14 mengatakan, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Hidupnya akan memuliakan Tuhan. Ya, sadar atau tidak sadar, makin engkau dekat dengan Tuhan Yesus, engkau bukan memuliakan dirimu, engkau bukan menjadi orang-orang peduli dirimu. Ya, saya bersyukur, berterima kasih kepada teman-teman khususnya di gereja. Saya terus terang waktu pertama kali diberikan tanggung jawab untuk ngurus STT REM ya, tidak mudah ya, apalagi di saat pandemi. Kami sempat di antara pengurus mikir, aduh ini gimana caranya ya. Tapi puji Tuhan ya, saya lewat malam ini saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian ya. Ada aja setiap minggu teman-teman mengirimkan bahan-bahan makanan untuk anak-anak STT ya. Itu memuliakan Tuhan saya percaya ya. Bahkan pada saatnya kami dikirimkan ada yang dari gereja lain yang saya juga tidak menyangka ya. Salah satu yang mengirim ke kami dari gereja Pak Stephen Tong. Saya nggak tahu dari mana mereka tahu. Mereka kirimkan ya. Dan itu baik. Bahkan murid-murid dari kursus musik ya memberikan bantuan, bahkan dari agama lain saya tahu ada dari orang agama Buddha menyumbangkan makanan ya. Bahkan saat ini anak-anak STT REM pernah meminta izin kepada kami, Pak, ini ada kelebihan. Jadi mereka menyalurkan berkat bagi lain. Saya percaya ini memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan, mentransformasikan keluarga menjadi memuliakan Tuhan itu perlu contoh. Tidak hanya untuk semuanya. Ego pribadi kita, apalagi saya tahu ini masa pandemi, kita harus semuanya berjaga-jaga untuk keperluan kita. Tapi ternyata salah satu kunci untuk berjaga-jaga, untuk kita diberkati Tuhan, tetap berkat-berkat kita itu tidak berhenti, yaitu justru memberi. Orang dunia mengajarkan kalau kita lagi susah, ya kita simpenlah untuk kita dulu. Tapi ternyata kita ingat juga cerita janda Sarfat. Bagaimana dia punya tepung yang kalau dia buat, itu sudah habis. Tapi dia memuliakan Tuhan, ikut apa yang Tuhan mau, dan dia berikan ke Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Hidupnya dipelihara sampai masa-masa kesulitan itu berlewat. Saya percaya, kalau kita melakukan itu, ya, kita peduli dengan orang lain, maka masa-masa yang sulit ini, engkau akan tetap dipelihara Tuhan. Kalau engkau menjalankan firman kebenaran itu. Jangan kita terperangkap oleh cara-cara dunia. Ya, wah, kumpulkan ini, itu, makanan dikumpulkan banyak-banyak, pada akhirnya juga busuk juga. Tapi waktu engkau berikan, engkau salurkan pada orang lain, Tuhan, sang sumber berkat itu, sang sumber segalanya itu, akan mengalirkan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Yang lebih penting adalah kita memuliakan Tuhan. Kita menunjukkan pada masyarakat sekeliling, pada lingkungan kita, cara memuliakan Tuhan itu bukan justru dengan mengkip barang-barang yang ada untuk keperluan pribadi dulu, tapi waktu kita memberi, kita juga diberi. Memuliakan Tuhan juga waktu kita mengasihi satu dengan yang lain. Saya melihat ini di dalam kesatuan kita sebagai gereja dan STT REM juga ada saling kasih, yang saling peduli satu dengan yang lain. Terus terang, saya merasakan kerinduan ya setelah beberapa lama nggak ketemu. Ini Zoom memang luar biasa. Ada Pak Ali yang ada di Lembang ya. Saya ingat istri saya beserta rombongan beberapa kali mampir ke tempat Pak Ali. Itu makanya yang nggak tahu ceritanya, mungkin cerita bagaimana Pak Ali menunjukkan keahliannya, bahwa mie gorengnya luar biasa.
Pak Ali memuliakan Tuhan, memuliakan kita semua. Jadi transformasi yang kedua adalah kita memuliakan Tuhan lewat tindak langkah kita, tidak kita justru di dalam keadaan pandemi yang memang saat ini mencekam bagi siapapun, tapi kita tahu bahwa kita waktu melakukan kebenaran firman Tuhan, justru kita dipelihara oleh Tuhan. Dan justru lewat kita melakukan itu, waktu kita tidak terlalu ketakutan menyimpan ya untuk persediaan kita sendiri, kita menjadi orang-orang yang tanda petik tidak paranoid. Ya, waktu engkau memberi, engkau akan sukacita kok. Percayalah, Tuhan itu baik. Ya, yang ketiga, ternyata transformasi harus engkau perlihatkan dalam hidupmu, yaitu lewat buah yang engkau berikan, engkau nyatakan di dalam setiap tindak langkahmu. Matius 7 ayat 16 mengatakan demikian. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kita adalah buah-buah anggur dari Tuhan. Kita bukan buah-buah yang ada dari semak duri. Kita adalah buah-buah yang dinikmati oleh masyarakat sekitar kita. Sehingga harusnya di mana ada orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen ada, kita menjadi berkat sekitar kita, lewat kita peduli satu dengan lain, lewat kita tenang, kita tidak menyebar hoax, ya. Justru pandemi ini yang repotkan waktu orang ternyata meneliti, ya. Saya selalu katakan, kenapa orang-orang kaya kok sekarang kalau terkena ya corona sebagian besar, ya, kadang akibatnya fatal, bahkan sebagian besar banyak yang terkena mereka. Yang pertama karena kekhawatiran, ya, orang-orang yang sudah punya harta, dan memang kebenaran firman Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Waktu dia menaruh hartanya di dunia ini, tidak menyimpan di surga, maka hatinya ada di dunia ini. Dan dia menjadi khawatir. Waktu dia khawatir, ternyata orang meneliti imun tubuhnya akan turun, bukan 10-20%. 80-90%. Ternyata kekhawatiran itu berkorelasi dengan dekat sekali dengan ketatnya dengan kesehatan tubuh. Dan ternyata orang-orang ini kalau ya maaf saya katakan tidak semua, tapi orang-orang kaya yang akhirnya terkena COVID masuk ke rumah sakit, apa yang terjadi? Karena mereka biasa dilayani di rumah sakit dengan baik, fit, dan sebagainya. Tapi karena pandemi ini mereka dimasukkan ke rumah sakit rujukan. Yang terjadi mereka tidak bisa menerima bahwa mereka disamaratakan, mereka yang minta pelayanan-pelayanan lebih dengan hartanya, saat ini hartanya seolah-olah tidak berguna. Dan itu membuat mereka lebih frustrasi. Tapi percayalah, kalau kita bersama Tuhan, Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat. COVID ini, saat ini belum ada obatnya. Obatnya adalah apa? Kita membuat imun tubuh kita makin kuat. Baik itu lewat vitamin, itu boleh saya percaya. Lewat makanan-makanan sehat, itu benar. Tapi ternyata yang utama adalah hati yang sehat, hati yang gembira. Kalau rohmu sehat, rohmu bertransformasi dengan memperlihatkan buah-buah roh, pasti imunmu akan berlipat-lipat. Ternyata imun itu tubuh lebih berkorelasi kepada mentalitas, kepada jiwa kita, kepada roh kita, bukan kepada makanan. Vitamin memang benar, tapi ternyata kalau saya tadi katakan penelitian, Bapak Ibu bisa search di Google, waktu mereka khawatir jatuhnya, turunnya 80%. Tapi waktu Anda gembira, itu juga meningkat dengan luar biasa. Buah-buah harus ada dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Keluarga yang bertransformasi harus menghasilkan buah-buah ini. Kita bisa berteori apapun, kita bisa ngomong dengan baik, kita bisa mengucapkan firman, tetapi itu akan terhapus kalau apa yang kau perlihatkan di dalam tindak langkahmu hari demi hari itu tidak tercermin di mana
buah roh itu menghasilkan sukacita, damai sejahtera bagi sekitarmu. Bapak Ibu, kita ini orang-orang, puji Tuhan, yang ada di gereja ya, semua baik. Tapi ternyata saya melihat, saya mendengar ya, karena sekarang saya ada di STT, seringkali ketemu dengan orang-orang, bagaimana orang berkomentar. Yang tadinya saya pikir ini orang baik, tapi ternyata di belakang itu punya masalah. Dan ternyata orang-orang bermasalah ini cepat sekali, apalagi zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi WA dan sebagainya. Apa-apa yang tidak benar dia lakukan, itu tersebar di mana-mana. Dan apa yang dia sudah khotbahkan, orang tidak pernah percaya. Saya percaya, malam ini kita diingatkan. Transformasikan hidupmu, transformasikan keluargamu, dan engkau menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman kebenaran ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat firman yang boleh ditaburkan tempat ini. Engkau Tuhan yang menerjemahkan menurut keperluan kami pribadi. Tuhan, di dalam transformasi keluarga yang berubah menjadi ciptaan baru yang makin serupa dengan Tuhan Yesus, maka kami harus hidup dalam kebenaran, maka kami hidup memuliakan Tuhan, dan lewat apa yang kami dibenarkan, apa yang kami muliakan, maka buah-buah roh ada di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, menerangkan firman-Mu dalam roh hati jiwa pikiran kami, jadi pegangan sukacita dalam hidup kami. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita mengangkat pujian yang berkata, sebab Kau besar. Saya persilakan kepada Bapak Jaswin Damani. Dipersilakan. Baik, kita akan berdoa tentang hari ibadah kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami patut bersyukur dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Yogi Dewanto yang Kau pakai secara luar biasa. Kami kan dan percaya bahwa firman yang keluar dari-Mu adalah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan biarlah firman itu Kau materaikan setiap hati kami dan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan itu Tuhan, kami ingin berpisah lewat Zoom ini, biarlah Engkau berkati kami semuanya, Engkau dalam tidur kami, Engkau melindunginya, sehingga kami boleh bisa tidur nyenyak, dan besok bangun boleh tubuh yang sehat, berkat yang baru. Namun sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk terima berkat daripada. Mari saudara kekasihku sekalian,
kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus, dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, dan Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya yang berikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan beri kita damai sejahtera mulai saat malam hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan sedang kembali jemput kita di awan-awan kemuliaan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Bersama kita berkata, amin. Ini minta waktu. Oh, ini udah nyalain. Ini dinyalain itu. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Pak Yogi. Aduh, sayurnya luar biasa. Selanjutnya mungkin Pak Gembala, silakan Pak Gembala. Pak Ya, Gembala, Pak. Pak Supit, Pastor Monik ada yang mau disampaikan, silakan. Leni, makasih sumbangan telurnya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Yogi. Terima kasih teman-teman Kelapa Gading yang berpartisipasi luar biasa, ikut mengambil bagian dalam teman-teman STT. Setiap pemberian yang kita lakukan, kerjakan bagi sesama kita, Tuhan yang perhitungkan dan heran luar biasa ajaib. Juga bagi saudara Priscilla yang saat ini masih di Nias, ya, firman Tuhan digenapkan dalam kehidupannya. Alkitab berkata berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihi, ya, orang tua dari Priscilla. Yakini, imani, percaya, Mazmur 116 ayat 15 digenapkan dalam keluarga Priscilla. Bahkan Wahyu 14 ayat 13 kata malaikat, tuliskan, catatkanlah, berbahagialah saat itu yang telah dipanggil orang tuanya karena dipanggil di dalam Kristus Yesus. Mereka meninggalkan pesan-pesan petua-petua untuk anak-anaknya tetap konsisten ada dalam tangan Tuhan. Luar biasa, dan teman-teman yang hadir di Kelapa Gading melalui Zoom ini, saya lihat responnya luar biasa. Paling banyak saat ini saya lihat. Dari selama ini, saya mengikuti dari hari, tiap hari saya selalu hadir di ibadah Zoom, ya, dari semua wilayah. Tiap hari ada saat ini. Dari Senin sampai Sabtu. Bergantian terus. Tapi Kelapa Gading luar biasa. Kebersamaannya, hadiratnya semua, kepedulian satu dengan lainnya, biar Tuhan memberkati telah mengambil bagian semua dalam pelayanan. Dan jangan lupa nanti juga hari Minggu nanti adalah ibadah live streaming jam 10. Tolong hadir semua, dan absennya sebelum 10 menit sebelum ibadah, kita bisa berjumpa, saya bisa sapa, karena minggu pertama saya melayani dengan mungkin chat ya. Ya, chat. Ya. Chat. Jadi saya bisa baca yang hadir, begitu selesai jam 11, tetap juga tolong di chat ya, apa aja. Ya, Tuhan memberkati segala sesuatu, tentu hal-hal yang indah. Karena kita tadi firman Tuhan telah direstorasi 25 ayat 17b sebagai ciptaan yang baru, ya, dalam Kristus Yesus. Yang lama sudah berlalu, tapi hal-hal yang baru untuk memuliakan nama Tuhan digenapkan. Dan kita manifestasikan semua itu, sehingga hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Luar biasa, dan buah pertobatan itu kita wujudkan. Kita sudah lihat dalam kebersamaan, dalam pelayanan teman-teman dari Kelapa Gading luar biasa. Buah-buahnya itu penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, ketaatan, kesetiaan, kesabaran, kelembutan, dan penguasaan diri. Itu ada dalam teman-teman kekasih Tuhan. Saling menopang, mendukung satu dengan lainnya. Dan terima kasih juga teman-teman dari Kelapa Gading dalam kebersamaannya sehingga gereja Tuhan sampai hari ini bisa berjalan. Karena GBI Victorious Family Ministry adalah milik Tuhan yang dipercayakan melalui kebersamaan kita. Dan kita hanya sebagai pengelola yang Tuhan titipkan, percayakan untuk domba-domba yang Tuhan kirimkan. Begitupun STTRN, yaitu saat ini saya imani percaya, itulah milik Tuhan yang Tuhan titipkan dalam keberadaan teman-teman kekasih yang ada di Kelapa Gading
untuk mengelola yang baik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan tidak ada yang sia-sia. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan yang secara pribadi akan balas dalam hidup kita, kesehatan kita, rumah tangga kita, masa depan anak cucu kita. Yakini, imani, percaya. Tuhan yang akan pelihara, Tuhan yang akan jaga, dan Tuhan yang sama itu juga akan memberkati. Sehingga dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, kita semua keluar lebih daripada pemenang. Sebab itulah kodrat saudara dan saya. Sebagai umat-umat pemenang. Bahkan Tuhan telah memberikan anak saya anugerah karunia. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat 57, dia berikan karunia bagi saudara saya. Yaitu apa? Untuk keluar lebih daripada pemenang. Yakini, imani, percaya. Terima kasih ya Pak Yogi yang telah menyampaikan firman Tuhan, ya untuk juga doa pembukaan dari saudara kekasih Purwanti yang luar biasa. Saya surprise terus semua hal-hal yang luar biasa. Tuhan berkati juga untuk doa berkat dari saudara Jasmine yang luar biasa, IMGS juga dari saudara kekasih kami Binsar dengan teman-teman yang sampai hari ini Kelapa Gading makin oke. Juga di STT. Semua dalam kebersamaan, saya percaya luar biasa. Tuhan Yesus berkati, kesaksian dari Priscilla juga, Tuhan berkati dengan heran, luar biasa aja. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya betul-betul selalu Tuhan berikan surprise melalui teman-teman semua pelayanan yang ada di Kelapa Gading. Ya, Tuhan berkati. Pastor Monik, silakan Pastor Monik dari Skotlandia nih. Shalom semuanya, saya nggak lama-lama. Shalom semuanya, especially anak-anak STTRM, wanita-wanita yang luar biasa. Beri kemuliaan kepada Tuhan, yeay. Tetap semangat ya, harus semangat terus. Pasti Amen. Kalian itu sekarang ini justru menjadi generasi yang kuat di hari-hari ini. Saya percaya, saya doakan kalian semua akan berdampak. Tadi kita udah terima firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kuat, jangan jadi lemah. Jadi kuat. Amen. Karena kalian sudah diberi otoritas, diberi pengurapan daripada Tuhan untuk berdampak. Untuk menjadi terang Tuhan. Firman Tuhan Mazmur 25, saya cuma bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Jadi biarlah hari-hari ini kita banyak belajar dari firman Tuhan, banyak berendam di dalam hadirat Tuhan. Sebab kata firman Tuhan, Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jadi, everyone over here, Victorious Family, STTRM, wanita-wanita yang luar biasa, ayo. Kita harus haus dan lapar akan Tuhan senantiasa. Katakan, saya haus dan lapar akan Tuhan senantiasa. Haus dan lapar Ya. akan Tuhan. Ya, Dan lapar Tuhan Iya. senantiasa. Jadi kita terus seperti lampu yang di-plug tuh, ditempel ke ininya, ke charge-nya, lampunya nyala ya. Setiap kita dimanapun kita berada, kita seperti lampu yang nyala. Kalau lampu nggak nge-charge ya, itu lampunya mati kan. Nah, kita nge-charge-nya sama Tuhan Yesus. Jadi setiap dimanapun kita ditempatkan, kita bawa terang Kristus. Amin. Terima kasih semuanya. Malam ini malam yang luar biasa. Victorious Family Kelapa Gading diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Binsar, Amin. Pastor Yogi, Pastor Ya. Jasin, semua. Thank you. Terima kasih Pastor Monik, Pastor Gembala. Ada Pak Roni Chandra, ada Pak Jaswin, Bu Heni, Bu Rose, ada Pak Ali dari Bandung, Bu Pur, Pak Didi, Bu Leni, siapa lagi mahasiswa? Siapa lagi yang belum? Faith, wah di Faith khusus kayaknya Faith nih ya. Faith punya akun sendiri dia. Ada Bu Lena, cuma Bu Lena lagi nggak tampil, Bu Lenti, Bu Yedi Supit, Siska, siapa lagi? Bu Grace sudah tadi ya. Pak Roni nih, Pak Roni baru kelihatan nih, Pak Jaswin juga akhirnya muncul, ada teman-teman STTRM juga. Terus siapa lagi yang belum disebut? Pak Yohanes lagi sibuk Pak di Pak Yohanes di STT. Pak Yohanes rumahnya 2 sekarang di STTRM. Bu Rus, terima kasih Bu Rus.
Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sampaikan atau mungkin teman-teman dari yang hadir sini, Pak Ali atau Bu Ros atau Bu Leni atau Pak Roni Chandra, ada Bu Lena, Bu Jenny Supit, kira-kira ada yang mau disampaikan? Tegur sapa silakan. Atau Faith nih, Faith mana Faith? Namanya mana? Yes, itu. Bu Ros ada yang mau sampaikan, Bu Ros? Iya Pak, terima kasih bisa kumpul lagi walaupun melalui Zoom ya. Terima kasih banyak untuk semua Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pastor Ibu Ros. Binsar. Sehat-sehat. Ya. Masih di kantor ini, Bu Ros masih di kantor? Enggak, baru pulang tadi. Hujan kan? Hujan. Dengar katanya Bu Ros kalau pulang dari kantor jam 10-an ya. Ya ini khusus nih, khusus. Ada Zoom pulang cepat ya. Ibu Ros di rumah aja rapi terus tuh. Luar biasa. Rapi terus. Juga. Sama semuanya rapi. Terima kasih sudah bersama ketemu. Ibu Ros, Pak Yohanes sekarang rumahnya 2 ya? Satu TT, satu berkati luar biasa. Ya kebanyakan. Ya Pak. Terima kasih. Biar kita semua sehat ya. Amin, amin, amin. Pak Yohanes kalau rapat sampai jam 11, jam 12 malam. Kalau nggak diberhentiin, nggak berhenti ya Pak. Iya, Pak Ali, ada yang mau sampaikan Pak Ali? Pak Ali? Apa kabar Pak Ali? Pak Ali ada yang mau sampaikan? Pak Ali ngajarin masak lewat Zoom aja Pak Ali. Iya nih bakminya ada gimana nih Pak Ali, bakmi. Betul, bakmi. Bu Stella di unmute. Ya, kita juga rindu nih. Ingin ke Jakarta ya. Sudah dari 6 bulan ya, kita di Lembang nih. Rindu sekali kita. Pak Ali jago masak mie goreng, enak banget. Enak. Tapi belum pernah nyampe nih ke gereja. Jadi lapar nih denger mie goreng nih. Belum pernah nyampe gereja. Mungkin yang datang lagi lapar, jadi rasanya enak aja kan. Kalau Ibu Stella sering setiap minggu join di rumah doa Pak Ali. Jadi kita sering ketemuan ya Bu Stella ya, setiap Rabu. Ya, testimoni. Puji Tuhan. Ini yang Bu Leni, apa kabar? Bu Pur, Bu Pak Didi, ada yang mau sampaikan? Ibu Yuni. Ibu Yuni, kalau bisa doa Ibu Yuni. Iya, Bu. Terus kalau bisa ikut rumah doa hari Rabu, Ibu Ros. Jadi kantor. Iya. Kita todong aja sekali-sekali sharing firman Tuhan ya, Bu Yuni ya. Iya, Bu. Ya, betul. Ya, Ibu Yuni, boleh Bu Yuni. Iya. Bu Heni ada yang mau sampaikan, Bu Heni, Bu Melani. Datang aja, jauh. Terima kasih sayurannya, hampir tiap minggu datang nih. Anak asrama gemuk-gemuk sekarang. Iya. Soalnya dekat pasar rumahnya. Iya, dekat pasar. Ternyata pasar. Bu Purwanti hari Rabu kan kelihatan Ibu Purwanti. Untung dekat pasar, Bu. Kalau dekat toko bengkel bisa dikirim bengkel itu kunci-kunci Inggris ke sini ntar. Belum dibuka. Bu Heni kesaksian hidupnya luar biasa tuh Bu Heni. Next time di sel group sini. Oh iya betul. Nah, luar biasa. Kebaikan Tuhan di masa pandemi ajaib. Iya. Bu Leni, apa kabar Bu Leni? Bu Leni Centralisan? Baik Pak Binsar. Iya. Baik semuanya, iya. Pak Gembala mau lapor nih, Pak Didi sama Pak Roni sudah ikut sekolah nih. Wow. Oh ya. Luar biasa. Tuhan berkati. Luar biasa. Kalau teman-teman yang lain, Bu Heni mau ikut sekolah boleh. Ayo. Jangan lihat. Oh. Loh, Pak Roni umurnya 60 lebih. Masih muda dong Pak. Pastor Yogi 60 lebih masih muda.
Betul, makanya. Buat belajar umur tidak membatasi. Amin, amin. Tidak ada yang tua untuk belajar. Yang makin umur mau belajar terus makin luar biasa. Kalau saya baru belajar online, masih bisa. Belajar online. Pak Roni, ada yang mau sampaikan Pak Roni? Ya Pak Roni ada. Ayo Pak Roni. Masih di mute Pak, belum. Unmute dulu Pak. Speaker mic-nya masih di mute Pak, dinyalain speakernya, mic-nya dinyalain Pak. Yang merahnya ditekan dulu. Mic-nya ditekan. Saya kemarin WA ke Mik suruh bikin ini ke Pak Roni. Ya. Oke. Ayo silakan Pak Roni. Wah. Salah pencet. Malah hilang. Kalau gitu Bang Jaswin dulu nih, Bang Jaswin nih. Untuk pertama kali nih Pak, tampilan pertama Bang Jaswin nih. Nah. Datang Pak Roni. Ini Pak Roni nih. Gimana Pak Roni? Iya, gimana Pak Roni? Deketin Pak. Iya, iya. Ini enggak benar. Bu Heni. Ya udah pokoknya begitu deh Pak Roni. Bang Jaswin, ayo Bang. Ini baru pertama kali nih Pak Gembala Bang Jaswin. Iya. Enggak kan? Ini kan baru pertama juga kan? Apa ya kan? Komsil kan? Iya. Iya, tapi wajah Bang Jaswin kayak tambah kurus aja, tambah diet kayaknya. Sama muda Pak Jaswin. Iya. Ya harapan kita tetap kita pelihara kebersamaan, ya kan. Minggu depan kita tinggal di program kapan tanggal berapa, hingga kita tidak ada miskomunikasi dan tetap ada kebersamaan di dalam Yesus. Dan pesan Tuhan bagi kita di saat pandemi COVID-19 ini, makin kita roh kita menyala-nyala dalam mengiring dan melayani Tuhan. Itu aja. Ya, oke. Bu Grace, ada yang mau sampaikan Bu Grace? Waduh, kok malah dimatiin Bu Grace. Bu Grace. Bu Yeni Supit mana nih? Bu Yeni Supit suaranya Bu Yeni. Nah itu istrinya Ibu Paroni itu si Bu Tintin. Mana Bu Tintin Bu? Paroni Bu Tintin mana nih? Bu Tintin. Tintin apa kabar? Bu Titin, ditungguin nih Bu. Lama nih nggak ketemu. Bu Grace, Bu Grace. Mana sih? Pada ngumpet. Ini enggak ada. Ada deh Bu Titin ya Pak Roni. Ayo Bu Titin. Bu Titin apa kabar? Dari asrama ada yang mau sampaikan? Doa ya. Bu Titin nih. Dari asrama nggak ada teman-teman asrama? Susu cukup, nasi cukup, telur cukup? Puji Tuhan. Ibu Yuni, hari Rabu doa ya. Iya Bu. Ibu Grace, silakan. Baik, ada lagi yang mau sampaikan Bapak Ibu, biar kalau nggak ada kita Foto Pak. tutup Zoom meeting kita dengan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Pastor Monik, Bapak Ibu semua, para pembina YMGS, mahasiswa, para jemaat di sini ya. Sekali lagi terima kasih. Foto dulu Pak, foto dulu. Oh, boleh. Pastor Monik biasanya kalau suka foto nih. Foto Pak. Renta bisa nggak? Coba saya coba ya. Renta. Oh Renta, oke. Ayo. Saya hitung ketik 3 kali ya Bu. Iya. 1, 2. Dede Fat, ini foto Dede Fat.
3. Oke, sudah Bu. Halaman kedua udah. Thank you. Sudah. Semua satu kali. Halaman Oke, kedua. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semua. Perjumpaannya Tuhan berkati semua Pak Gembala, Berkati Ibu semua. Boros, Bu Eni, Bu Yeni, semua. Bu Ena, Bu Kris, teman-teman mahasiswa ya. Bye. Bersyukur ya. Oke. Priscila. Iya, Pak. Pak Ali, Pak Jaswin. Siska pakai masker. Mana kok hilang ya? Pak Jaswin belum ada. Nggak ada Pak Jaswin. Pak Jaswin, apa kabar? Aduh, kangen juga. Dadah semuanya, selamat istirahat. Bye semua. Bye, Kak. Gimana kabar kalian? Kalian semuanya baik-baik saja. Ubinya enak, manis. Yuk Kira. Jaswin, Tuhan berkati. I love you. Bye, Pak Ali. Bye. Tuhan berkati. Shalom Kak Berkati semuanya. Pak Jaswin, Tuhan berkati semua. Bye. Bye.